Absennya Kevin De Bruyne juga mengurangi suplai bola berkualitas kepada Erling Haaland. Musim 2024-2025 membawa tantangan besar bagi Manchester City setelah dua pemain kunci mereka, yakni Rodri dan Kevin De Bruyne, mengalami cedera. Cedera ini menjadi pukulan berat bagi tim asuhan Pep Guardiola, terutama karena kedua pemain tersebut adalah jantung permainan di lini tengah Manchester City. Absennya mereka menyebabkan City kehilangan stabilitas dan kreativitas yang biasa mereka tunjukkan di lapangan. Sebagai pemain jangkar, Rodri telah menjadi salah satu penggerak utama Manchester City, sekaligus jantung bagi tim nasional Spanyol. Kegagalan City dalam mengendalikan permainan setelah cedera Rodri saat melawan Arsenal membuktikan betapa pentingnya peran sang gelandang dalam menjaga ritme dan keseimbangan tim. Sementara itu, Kevin De Bruyne adalah otak serangan City yang selama bertahun-tahun telah menjadi sumber utama kreativitas tim. Tanpa keduanya, City terlihat kesulitan menjalankan gaya permainan mereka yang dominan. Dalam pertandingan melawan Arsenal pada 20 September 2024, City hanya mampu bermain imbang setelah Rodri terpaksa keluar karena cedera lutut serius. Begitu dia meninggalkan lapangan, Arsenal segera mencetak gol, menunjukkan bahwa absennya Rodri menyebabkan City kehilangan penguasaan di lini tengah. Peran Rodri sebagai jantung Spanyol dan City tak tergantikan, terutama dalam hal melindungi lini pertahanan sekaligus mengawali serangan dari belakang. Di sisi lain, Kevin De Bruyne mengalami cedera paha di pertandingan Liga Champions melawan Inter Milan pada awal September 2024. Sebagai playmaker, De Bruyne adalah penghubung utama antara lini tengah dan lini depan, serta pemain yang sering memberikan umpan-umpan berbahaya kepada penyerang City. Absennya Kevin De Bruyne membuat kreativitas City berkurang drastis, dan mereka terpaksa mencari cara lain untuk menciptakan peluang. Rodri telah menjadi salah satu pemain terpenting bagi Manchester City dan timnas Spanyol. Sebagai jangkar yang kuat, ia bertanggung jawab atas stabilitas di lini tengah dan mengontrol aliran permainan. Ketika ia cedera dalam pertandingan melawan Arsenal, City langsung merasakan dampaknya. Tak lama setelah keluarnya Rodri, Arsenal berhasil mencetak gol, yang semakin menegaskan betapa besarnya pengaruh Rodri dalam menjaga keseimbangan tim. Rodri, yang juga dikenal sebagai jantung permainan Spanyol, adalah sosok sentral dalam membawa City meraih sukses di Liga Champions musim lalu. Dengan kemampuan untuk membaca permainan, memotong serangan lawan, dan menginisiasi serangan balik, Rodri menjadi elemen vital dalam formasi Pep Guardiola. Sejak bergabung dengan City pada tahun 2019, ia menjadi kunci dalam meraih berbagai gelar domestik dan internasional. Cedera yang dideritanya saat ini membuat Rodri harus absen hingga akhir musim, dan ini memberikan tekanan besar kepada Guardiola untuk mencari pengganti yang sepadan. Di sisi lain, Kevin De Bruyne adalah pemain yang selalu menjadi andalan City dalam menciptakan peluang. Sebagai otak serangan, De Bruyne memiliki visi luar biasa dan kemampuan memberikan umpan akurat kepada rekan-rekannya. Cedera yang dialaminya di pertandingan melawan Inter Milan pada awal September 2024 telah membuat City kehilangan salah satu sumber kreativitas utama mereka di lini tengah. Absennya De Bruyne membuat permainan City kurang dinamis dan lebih mudah dibaca lawan. Setelah hasil imbang melawan Arsenal, Manchester City berusaha bangkit, namun line up mereka terlihat kurang maksimal. Dalam pertandingan melawan Wolverhampton, City menggunakan formasi 4-1-4-1, mencerminkan betapa mereka masih mencoba untuk mempertahankan struktur permainan tanpa Rodri dan Kevin De Bruyne. Rodri, yang biasanya menjadi jangkar di lini tengah, absen, dan hal ini memengaruhi stabilitas City dalam transisi dari bertahan ke menyerang.
Mateo Kovacic yang menggantikannya dalam peran playmaker tidak mampu memberikan dampak sebesar Rodri. Terbukti dari rating pemain yang tak begitu menonjol, 3,8. Ketiadaan kontrol dan keseimbangan di lini tengah ini terlihat jelas ketika City kesulitan mendominasi permainan. Absennya Kevin De Bruyne juga mengurangi suplai bola berkualitas kepada Erling Haaland. Meskipun Haaland mendapat rating yang cukup baik, 3,5. Tanpa De Bruyne, dia tidak mendapatkan banyak peluang matang untuk mengeksekusi di depan gawang. Ketiadaan kreativitas dan umpan-umpan terukur dari lini tengah membuat performa Haaland terlihat kurang optimal dalam beberapa pertandingan terakhir. Meskipun Bernardo Silva dan Gundogan mencoba menciptakan peluang dari lini tengah, mereka juga tidak bisa benar-benar menggantikan kehadiran De Bruyne. Hal ini terbukti dengan rendahnya intensitas serangan dan terbatasnya peluang berbahaya yang diciptakan oleh City. Sebagai catatan, Josko dan John Stones tampil solid di lini pertahanan dengan rating yang lebih tinggi. Tetapi ini belum cukup untuk menutupi kelemahan di lini tengah. Secara keseluruhan, City tampak pincang tanpa dua pilar penting mereka. Dan mereka harus menemukan solusi cepat jika ingin kembali tampil dominan di semua kompetisi. Dalam konferensi pers setelah cedera Rodri, Pep Guardiola mengungkapkan betapa besar kehilangan yang mereka alami. Rodri adalah jantung lini tengah kami, sementara De Bruyne adalah otak serangan kami. Ketiadaan keduanya membuat kami harus beradaptasi dengan cara yang berbeda. Mereka adalah tipe pemain yang sulit digantikan, ujar Guardiola. Meskipun City memiliki pemain berkualitas lain, absennya dua pilar ini jelas memengaruhi keseimbangan dan performa tim secara keseluruhan. Kehilangan Rodri dan De Bruyne membuat Manchester City menghadapi tantangan besar di musim ini. Tanpa jantung pertahanan dan otak serangan mereka, City harus berjuang keras untuk tetap kompetitif di Premier League dan Liga Champions. Absennya kedua pemain ini tidak hanya membuat City kehilangan stabilitas di lini tengah, tetapi juga memengaruhi kreativitas dan ketajaman dalam menciptakan peluang gol. Pep Guardiola kini dituntut untuk menemukan solusi agar timnya bisa tetap bersaing di puncak klasemen.